Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Prihatinisi NPM 19144600209. Perkenalkan, nama saya Enda Hadianti, NPM 19144600201. Perkenalkan, nama saya Syafa'u Safaroh, NPM 210. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Samsafa Safiro, NPM 19144600215 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Agus Marianto, NPM 191446000222. Perkenalkan, nama saya Adnan Widyaswara, NPM 19144600223. Saya Sita Maharani, NPM 226. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyimak dan pembelajarannya di sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, yaitu pengertian menurut para ahli, yaitu Anderson menyatakan bahwa menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta mempresentasikan lambang-lambang lisan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang kedua, menurut Akidiah, suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan, bunyi bahasa, mengidentifikasi, mempresentasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, Trigan menyatakan bahwa menyimak merupakan suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan keterangan menyimak adalah sesuatu kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian, disertai pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh pesan, informasi, memahami makna komunikasi, dan merespon yang terkandung dalam lambang lisan yang disimak. Yang selanjutnya adalah tujuan menyimak. Tujuan menyimak diantaranya adalah menangkap, memahami, dan menghayati. Dengan menyimak, kita dapat menangkap berbagai macam ilmu atau pengetahuan yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, memahami. Dengan menyimak, kita dapat memahami suatu informasi yang disampaikan oleh pembicara atau narasumber. Lalu yang ketiga, menghayati. Selain menangkap dan memahami, kita juga menghayati bahan simakan. Biasanya hal ini digunakan atau diimplementasikan dalam simakan seni dan budaya. Lalu yang selanjutnya, Bunga Ayesha dalam modul hakikat menyimak mengungkapkan tujuan menyimak, yakni yang pertama, dengan menyimak kita dapat mendapatkan fakta. Yang kedua, mengevaluasi fakta. Yang ketiga, menganalisis fakta. Yang selanjutnya adalah mendapatkan inspirasi. Lalu yang selanjutnya, menghibur diri dan meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada pun jenis-jenis menyimak, yaitu yang pertama ada menyimak ekstensif, di mana jenis kegiatan menyimak ini yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih umum atau bebas terhadap suatu bahasa. Dan tidak perlu ada bimbingan langsung
dari seorang guru. Yang kedua yaitu ada menyimak intensif, di mana menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang lebih diawasi atau dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Ya, selanjutnya yaitu nomor 3 adalah menyimak sosial, di mana menyimak sosial ini mencakup 2 hal, yaitu menyimak secara sopan santun dengan penuh perhatian percakapan atau konferensi dalam situasi-situasi sosial dengan suatu maksud. Yang keempat yaitu menyimak sekunder, adalah jenis kegiatan menyimak secara kebetulan atau ekstensif. Contohnya yaitu menyimak pada musik yang mengiringi tarian-tarian rakyat yang terdengar secara sayup-sayup. Selanjutnya ada menyimak estetik, di mana menyimak estetik adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Di dalam menyimak estetik ini mencakup 2 hal, yaitu pertama menyimak musik dan puisi, membaca bersama atau drama yang terdengar pada radio atau rekaman-rekaman. Selanjutnya ada menyimak kritis. Nah, di menyimak kritis ini adalah sejenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kekurangannya atau kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif sering juga disebut study time listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Kegiatan-kegiatan tercakup dalam menyimak konsentratif antara lain menyimak untuk mengikuti petunjuk serta menyimak urutan ide, fakta-fakta penting setelah akibat. Selanjutnya ada menyimak pasif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa menandai upaya-upaya kita saat belajar dengan teliti, belajar tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih serta menguasai suatu bahasa. Salah satu contohnya yaitu adalah penduduk pribumi yang tidak bersekolah tetapi lancar berbahasa asing. Nah, kemungkinan karena mereka hidup di daerah itu sudah terlalu lama dan memberikan kesempatan pribumi itu untuk belajar bahasa asing secara tidak sadar. Selanjutnya ada menyimak selektif, di mana menyimak selektif ini ada hubungan erat dengan menyimak pasif. Betapapun efektifnya menyimak pasif itu, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. Oleh karena itu, menyimak sangat dibutuhkan. Namun demikian, menyimak selektif hendaknya tidak menggantikan peran menyimak pasif, tapi justru melengkapinya. Menyimak harus memanfaatkan kedua teknik tersebut. Dengan demikian berarti mengimbangi isolasi kultural kita dari masyarakat bahasa asing itu dan tendensi kita untuk menginterpretasikan. Perkenalkan, nama saya Agus Marianto, NPM 191446000222, yang akan menyampaikan tentang proses menyimak. Menyimak merupakan suatu kegiatan yang memerlukan proses karena dalam proses menyimak melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah mendengar, lalu yang kedua adalah memahami, selanjutnya adalah menginterpretasi, lalu yang terakhir adalah tahap mengevaluasi. Yang pertama adalah tahap mendengar. Pada tahap ini, menyimak baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran-ujaran atau pembicaraannya. Lalu yang kedua adalah tahap memahami. Setelah ujaran-ujaran masuk ke telinga, penyimak berusaha untuk memahami isi ujaran atau pembicaraan dan cara mengolah bunyi-bunyi bahasa menjadi suatu bahasa yang bermakna. Lalu yang ketiga adalah tahap
argumentasi. Pada tahap ini, menyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud pembicara. Lalu yang keempat adalah tahap mengevaluasi. Pada tahap ini, penyimak yang baik tidak asal menerima apa-apa yang disimaknya, tetapi dia akan menilai di mana keunggulan, kelemahan, kebaikan, dan kekurangan sang pembicara. Sehingga pesan, gagasan, atau pendapat pembicara dianggap pantas untuk diterima atau harus ditolaknya. Baik, saya akan menyampaikan tentang strategi menyimak. Kemot menyampaikan bahwa terdapat 3 kategori strategi di dalam pembelajaran menyimak, yaitu kognitif, metakognitif, dan sosial afektif. Yang pertama ada strategi kognitif. Strategi kognitif di dalam menyimak merupakan strategi yang fokus pada proses, interpretasi, penyimpanan, dan recall atau pemanfaatan ingatan dalam menyimak. Nah, strategi ini melihat bagaimana sistem pengolahan informasi di dalam otak manusia selama proses menyimak berlangsung. Untuk konteks pembelajaran bahasa Indonesia, dan lebih khusus lagi untuk pembelajaran keterampilan menyimak, beberapa strategi dapat diterapkan di kelas, yaitu A. Pembuatan catatan atau note taking. Kemampuan penyimak dapat diidentifikasi dari sejauh mana kelengkapan informasi yang dapat ditangkap saat proses menyimak berlangsung. B. Ada penggambaran atau imagery. Strategi kognitif yang dapat diterapkan adalah dengan cara menghubungkan informasi dengan konsep visual. Kemudian yang C ada kata kunci atau keyword. Nah, tugas menyimak yang lain adalah menuliskan kata-kata kunci atau kita bisa sebut 5W+1H yang merupakan inti dari informasi yang dapat diperoleh pada saat proses menyimak berlangsung. Selanjutnya ada elaborasi atau elaboration. Setelah proses menyimak berlangsung, penyimak dapat menghubungkan informasi baru dengan konsep lain yang terdapat dalam ingatannya. Nah, konsep ini dapat berupa menuliskan gagasan dari penyimak. Selanjutnya ada transfer. Penyimak juga dapat memindahkan bahasa yang sudah dikuasai sebelumnya untuk mendukung tugas baru dalam hal pembelajaran bahasa. Strategi yang berikutnya adalah strategi metakognitif, yaitu strategi yang berfungsi untuk mengelola dan memfasilitasi proses mental serta mengatasi kesulitan selama menyimak. Strategi ini tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek mental atau psikis. Strategi metakognitif ini memungkinkan pembelajar mengontrol proses belajarnya secara mandiri, serta melibatkan pembelajar dalam mengevaluasi pencapaiannya secara mandiri, sehingga pembelajar dapat mengetahui kesulitannya dalam belajar bahasa. Secara khusus, terdapat beberapa strategi yang termasuk dalam strategi metakognitif, yaitu A. Pengatur andal atau advanced organizer. B. Perhatian langsung. C. Perhatian terpilih. D. Pengelola yang mandiri. E. Perencanaan fungsional. F. Monitoring secara mandiri. G. Menunda produksi. H. Evaluasi mandiri. Strategi tersebut berlaku secara umum dalam pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran keterampilan menyimak, strategi tersebut tetap dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang secara umum berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran menyimak dan evaluasi mandiri terhadap proses belajar menyimak yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga ada strategi sosial afektif. Strategi sosial afektif merupakan strategi menyimak yang melibatkan pihak lain dalam prosesnya. Dalam hal ini, selama proses menyimak,
Penyimak memerlukan bantuan orang lain untuk membantu pemahaman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik pengajaran menyimak yang ada di sekolah dasar. Teknik atau cara pengajaran menyimak di sekolah dasar dapat dilakukan secara variatif untuk menghindari kebosanan atau monoton. Adapun beberapa teknik pengajaran menyimak di sekolah dasar yang dapat dilakukan oleh guru maupun pengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada teknik simak, ulang ucap, yaitu memperkenalkan bunyi bahasa dengan cara mengucapkannya. Kemudian model ucapan yang diperdengarkan atau yang disimak dan ditiru oleh siswa. Model ucapan dapat berupa ucapan fonem, kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, puisi, semboyan, dan sebagainya. Teknik yang kedua yaitu dengarkan dan kerjakan. Model ucapan berisi perintah diperdengarkan. Siswa menyimak dan memberikan reaksi dalam bentuk tindakan. Kemudian teknik yang ketiga yaitu menyelesaikan cerita. Kelas dibagi atas beberapa kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 orang. Orang pertama dalam satu kelompok bercerita, tetapi ceritanya baru sebagian. Kemudian dilanjutkan dengan anggota kedua dan ketiga, kemudian disudahi oleh siswa terakhir atau kelompok 4. Teknik yang keenam yaitu parafrase. Guru mendengarkan puisi, siswa menceritakan isi puisi. Suatu cara yang biasa digunakan untuk memahami isi puisi ialah dengan cara mengutarakan isi puisi itu dengan kata-kata sendiri dalam bentuk prosa. Puisi yang sudah direkam atau dibacakan guru diperdengarkan kepada siswa. Mereka menyimak isinya dan mengutarakan kembali dalam bentuk prosa. Kemudian teknik yang ketujuh yaitu menjawab pertanyaan. Cara lain untuk mengajarkan cara menyimak yang efektif ialah melalui latihan menjawab pertanyaan apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Teknik keempat yaitu budaya daerah yang beraneka ragam merupakan kekayaan bangsa. Keanekaragaman budaya memang wajar karena kebudayaan itu masing-masing dikembangkan sesuai tuntutan lingkungan dan kebutuhan individual. Keanekaragaman itu akhirnya menuju pada kesatuan karena pada dasarnya bangsa Indonesia adalah satu. Teknik selanjutnya yaitu merangkum menyimak bahan simakan yang relatif panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara menyingkat atau merangkum isinya dalam beberapa kalimat. Merangkum berarti membuat bahan simakan yang panjang menjadi relatif sedikit. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak di sekolah dasar. Beberapa pakar atau ahli mengemukakan beberapa jenis faktor yang mempengaruhi menyimak. Menurut Han, ada 5 faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi, kehidupan, dan peranan dalam masyarakat. Sedangkan Webb mengemukakan 4 faktor, yaitu lingkungan, fisik, psikologis, dan pengalaman. Dari persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak oleh 2 ahli di atas, Tarigan menyimpulkan ada 8 faktor yang mempengaruhi menyimak sebagai berikut.
Yang pertama, faktor kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang menyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang sukar sekali mendengar. Dalam keadaan yang sama itu, dia mungkin saja terganggu serta dibangunkan oleh upaya yang dilakukan untuk mendengar. Secara fisik, dia mungkin berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal sehingga tingkat perhatiannya rendah. Kesehatan serta kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan keberhasilan menyimak. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis dibedakan menjadi dua, yaitu faktor psikologis positif dan faktor psikologis negatif. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Faktor psikologis yang negatif itu antara lain prasangka dan kurang simpati, keegosentrisan, dan keasikan terhadap minat pribadi, pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan, serta sikap yang tidak layak dilakukan terhadap pembicara. Sedangkan faktor positif yang menguntungkan bagi kegiatan menyimak antara lain pengalaman masa lalu yang menyenangkan sehingga dapat menentukan minat dan pilihan, serta kepandaian yang beraneka ragam. Yang ketiga, yaitu faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Sikap-sikap antagonistik, sikap yang menentang, serta sikap bermusuhan timbul dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang keempat, yaitu faktor sikap. Pada dasarnya, manusia mempunyai dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang yang bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya dan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan baginya. Yang kelima yaitu faktor motivasi. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula dengan menyimak. Menerangkan pelajaran dengan baik dan jelas, mengutarakan maksud dan tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana cara mencapai tujuan jelas merupakan suatu bimbingan kepada para siswa untuk menanamkan serta memperbesar motivasi mereka untuk menyimak dengan tekun. Faktor yang keenam adalah faktor jenis kelamin. Menurut Julian Silverman menemukan fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala, menetralkan, mandiri, dapat menguasai, dan mampu mengendalikan emosi. Sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, menyabar, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, dan emosional. Faktor yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut peraturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan juga mengetahui bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Anak-anak yang mempunyai kesempatan untuk didengarkan akan lebih sigap lagi mendengarkan apabila seseorang mempunyai kesempatan berbicara. Yang terakhir, faktor peranan dalam masyarakat. Kemampuan menyimak dapat dipengaruhi oleh peranan dalam masyarakat. Peranan dalam masyarakat menjadi faktor penting bagi peningkatan keterampilan menyimak. Jika banyak menyimak, maka akan banyak menyerap pengetahuan pula. Demikian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.